Salve, kembali kita berjumpa pada Regi hari ini tanggal 14 November 2025. Mari saudara-saudara di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berjaga-jaga dan siap sedia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak dipungkiri saudara, di dalam kehidupan ini saudara, kita semua sangat-sangat disibukkan dengan berbagai kegiatan demi menunjang kehidupan kita. Kita bekerja seharian saudara tanpa ada waktu untuk keluarga, apalagi untuk Tuhan. Kita kejar semua harta duniawi, tapi kita lupa akan harta surgawi yang seharusnya kita kejar. Hidup pun mulai serakah saudara, saling sikut menyikut, sakit menyakiti, bahkan saudara saling membunuh, saling menguasai dengan kotor, kejahatan merajalela di mana-mana, termasuk saudara kejahatan seksual. Seakan-akan hidup ini tak berarti. Kita semua pasti telah mengetahui akan kejadian banjir besar pada zaman Nuh yang tertuang di dalam Kejadian 6 ayat 7 dan kehancuran Sodom dan Gomora, Kejadian 19. Injil hari ini saudara, Yesus Tuhan kita memperingatkan kepada kita akan kedatangan anak manusia dengan kisah-kisah kedua tersebut. Apa makna dari kisah tersebut bagi kita? Kisah yang disampaikan oleh Sang Baginda kita Yesus Kristus saudara, mau memperingatkan akan murka Allah terhadap kejahatan yang merajalela dan penegasan kekudusan dan pentingnya hidup yang benar. Kedua peristiwa ini saudara menunjukkan bahwa Tuhan dapat menghukum dosa, tetapi saudara juga bahwa ia memberikan kesempatan untuk penyelamatan dan pembaruan hidup bagi mereka yang taat. Peringatan ini penting bagi kita semua saudara untuk berjaga-jaga dan siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan yang akan datang tiba-tiba seperti di zaman Nuh dan zaman Lot. Pesan utamanya adalah untuk fokus pada Tuhan dan kehendaknya, bukan terikat pada urusan duniawi seperti harta dan kesenangan saudara. Mereka yang sibuk dengan hal-hal duniawi akan dibawa dan ditinggalkan tanpa sempat menyiapkan diri, sedangkan mereka yang kehilangan nyawa dirinya demi Tuhan justru akan diselamatkan. Kita pun saudara-saudara diingatkan saudara pentingnya untuk tidak menoleh ke belakang saudara. Ingat itu saudara, seperti istri Lot yang menoleh ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Persiapan bukanlah aktivitas satu kali, ingat itu saudara. Persiapan itu harus menjadi gaya hidup kita, menjadi kebiasaan kita saudara. Kita harus hidup dengan taat dan setia dalam melakukan hal-hal duniawi, namun saudara dengan hati yang selalu siap sedia setiap saat jika Tuhan memanggil. Ketika kedatangannya tiba, akan ada yang dibawa dan yang ditinggalkan. Yang dibawa adalah mereka yang setia pada Tuhan. Ingat itu saudara. Sementara yang ditinggalkan adalah mereka yang tidak siap. Sudahkah kita siap menyambut kedatangannya? Sungguhkah kita telah berjaga-jaga dan siap sedia? Saudara-saudaraku, janganlah kita seperti 5 gadis yang bodoh itu saudara, yang dikisahkan dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Di mana tak ada persiapan, tak berjaga-jaga dengan siap sedia saudara. Sehingga 5 gadis bodoh itu datang terlambat sepulangnya membeli minyak. Dan mereka tidak diizinkan masuk saudara. Regi hari ini
mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kedatangan anak manusia, saudara, Yesus Tuhan kita takkan terduga. Untuk itu kita diminta untuk melakukan persiapan. Persiapan di sini bukanlah aktivitas satu kali, melainkan harus menjadi gaya hidup kita terus-menerus. Kita harus hidup dengan taat dan setia dalam melakukan hal-hal duniawi, namun hati kita yang selalu siap sedia setiap saat jika Tuhan memanggil. Maka saudara-saudara, kita perlu mempersiapkan hati kita agar selalu bersih dan kudus yang berkenan di hati Bapa. Jauhkanlah dari diri kita keserakaan, kesombongan, maupun segala bentuk kejahatan, saudara. Hiduplah selalu dalam kesetiaan kasih Yesus yang selalu rendah hati, mengasihi, dan mengampuni. Ingat, kedatangan anak manusia tak bisa disangka-sangka. Waktu yang diberikan ini, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya, saudara. Sebaik-baik kita pergunakan dalam persiapan batin kita untuk pertobatan. Bertobatlah, 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 saudara. Kerajaan Allah sudah dekat. Terpujilah Yesus karena kasih-Nya yang tak terbatas telah mengampuni kita kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.